Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan doa terbaik untuk teman-teman semua dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Dari Piala AFF U23 hari ini yang mempertandingkan timnas Indonesia menghadapi Filipina U23. Timnas Filipina U23 sudah unjuk gigi dengan mengalahkan Malaysia yang selama ini dominan terhadap Filipina pada laga pembuka Piala AFF U23. Kini skuad muda Daaskal mengintai timnas Indonesia U23. Filipina tak punya sejarah manis dalam sepak bola Asia Tenggara, namun beberapa kali bisa membuat kejutan di Piala AFF level senior. Kini di level U23, Filipina mencoba formula yang bisa saja mengubah peta perburuan gelar Piala AFF U23. Terlepas dari Malaysia yang kurang apik ketika kalah dalam laga 3 hari lalu, Filipina menampilkan performa yang cukup rapi. Sejak menit awal Malaysia menguasai bola, bermain di berbagai koridor dari sayap, half space maupun tengah. Hasilnya mentok timnas Malaysia. Anak asuh Nafuzi Zain cuma menemukan jalan buntu. Fergus Tierney yang jadi andalan pemain depan timnas Malaysia sekedar menghasilkan harapan tanpa hasil signifikan. Alif Iswan, Haikal Danis, Hakimi Azim, atau Ziad El Basir punya peluang tapi tak bisa membobol gawang Filipina. Pasalnya Filipina bermain dengan pertahanan rapat yang cukup solid. Malaysia punya waktu berlama-lama dengan bola tapi tak cukup punya ruang untuk dieksploitasi. Pelatih Filipina, Gareth McPherson, paham permainan terbuka melawan Malaysia bak menggali kubur sendiri. Untuk itu, Filipina memainkan sepak bola dengan pertahanan rendah dan langsung melancarkan serangan balik. Bukan sekedar serangan balik biasa, Filipina menerapkan hasil latihan dengan sangat baik. 3-4 sentuhan dan tercipta gol. Simple tapi mematikan. Berhasil membuat harimau muda payahan dan kesulitan. Filipina kemungkinan akan menggunakan cara yang sama untuk menghadapi Indonesia. Ini akan jadi tantangan tersendiri bagi timnas Indonesia. Pemain di tiap lini wajib meningkatkan performa dibanding laga pertama. Kemenangan atas Brunei adalah hasil positif, tapi Filipina punya level di atas wakil dari Pulau Kalimantan. Lebih tinggi levelnya daripada Brunei. Sehingga lupakan dulu sederet gol pada laga pertama karena sedikit kesalahan pada laga kedua, maka bisa menimbulkan penyesalan mendalam bagi timnas Indonesia. Bisa dianggap Brunei adalah laga pemanasan, namun menghadapi Filipina adalah laga pemantapan. Goals Jens Raven pada menit kedua ke gawang Brunei menunjukkan permainan ofensif yang bagus dan penyelesaian akhir yang pantas mendapat A+. Pertanyaannya kemudian adalah apakah Indonesia bisa bermain dengan nyaman juga ketika bertemu Filipina? Indonesia bisa mempelajari skema Filipina yang dimainkan pada saat menghadapi Malaysia. Gerald Vandenberg sebagai juru rakcik dari timnas Indonesia yang berpengalaman di level usia muda sudah barang tentu punya kecakapannya dalam menerapkan taktik yang tepat menghadapi lawan seperti Filipina. Skuad Garuda Muda bisa saja rutin mendatangi kotak penalti Filipina, namun harus dibarengi dengan serangan yang mengancam dan mematikan. Bukan sekedar membawa bola tanpa arah di kotak 16 tersebut. Kreativitas membuka jalur serangan dari alur distribusi dengan permainan 1-2, umpan segitiga dan mengirim umpan ke belakang garis pertahanan lawan. Agaknya jadi materi latihan yang sudah ada dalam catatan Vandenberg. Saat tim merah putih bisa menganalisa lawan, maka begitu pula dengan Filipina. McPherson bisa jadi ketagihan memaksimalkan kecepatan Uriel Dalapo dan Jafir Mariona di sisi sayap, mengingat fullback Indonesia kerap maju. Otu Batanao yang merupakan pemain andalan timnas Filipina pun tampaknya bakal dimaksimalkan untuk mengacak-acak kotak penalti Indonesia.
Baik Indonesia atau Filipina, jika bisa meraih kemenangan kedua, maka besar kans lolos ke semifinal. Oleh karena itu, cukup tepat bila laga ini dianggap sebagai pemantapan sebelum menjalani laga terakhir dan menyongsong tahap selanjutnya. Di sisi lain, Gerald Vandenberg menilai Filipina memiliki materi bagus meski sebagian besar berasal dari tim universitas. Oleh karenanya, ia tak menganggap Filipina U23 tim universitas. Ia pun mengingatkan pemain timnas U23 agar tak menganggap remeh lawan yang akan mereka hadapi dalam laga matchday kedua hari ini. Lebih dari separuh skuad Filipina memang berasal dari universitas. Kendati demikian, mereka aktif berkompetisi di University Athletic Association of the Philippines atau UAAP. Beberapa pemain juga memperkuat tim universitas di Amerika Serikat. Bahkan mereka membuat kejutan di laga perdana dengan mengalahkan tim favorit lainnya di grup A, Malaysia, dengan skor 2-0. Situasi ini yang membuat Vandenberg enggan memandang remeh Filipina. Kalian bisa lihat bagaimana mereka punya pemain yang bermain di luar negeri. Dan saya pikir Anda bisa lihat mereka kuat secara fisik. Kami harus menemukan cara untuk mengalahkan mereka. Fokusnya adalah kami tahu bagaimana mereka bermain dan kami tahu bagaimana kami harus bermain. Jadi kami fokus untuk tetap tajam dan saya tahu Filipina selalu punya pemain muda yang bagus, ujar Gerald Vandenberg. Gerald Vandenberg pun menegaskan, setiap pertandingan adalah pertandingan yang sama. Kami bermain melawan Filipina. Mereka tim yang bagus dan kami tahu kami harus menang. Dan tentu saja mereka juga begitu. Lalu kami menatap pertandingan berikutnya. Tapi pertama-tama kami harus memenangkan pertandingan melawan Filipina hari ini. Begitu diungkap oleh Gerald Vandenberg. Kita akan lihat hasil pertandingan antara timnas Indonesia U23 menghadapi Filipina hari ini. Apakah timnas Indonesia berhasil membungkam timnas Filipina dan selanjutnya melaju ke semifinal? Sebelum melaju ke semifinal harus menghadapi timnas Malaysia terlebih dahulu yang sudah dikalahkan oleh Filipina. Semoga bermanfaat informasinya perihal pemantapan timnas Indonesia U23. Sekaligus juga Gerald Vandenberg yang tidak menganggap sebagai tim universitas atas timnas Filipina yang akan dihadapi nanti. Kita doakan hasil yang terbaik untuk timnas Indonesia U23. Terima kasih keikhlasan teman-teman telah menyaksikan video-video kami dan juga mensubscribe channel kami. Semoga menjadi amal bagi teman semua. Sampai berjumpa pada video-video kami selanjutnya.